Media sosial sekarang itu kan jahat kan. Iya, Jadi betul. Misalkan ada sebuah kasus yang belum selesai, itu bisa menjadi pemicu penghujatan besar-besaran pada satu pihak gitu. Tapi pernah menolak tapi diancam, diteror gitu? Pernah juga. Kalau diancam, diteror itu juga udah ya udah nggak sekali lah, udah nggak sekali dua kali, udah banyak. Yang paling berat teror apa selama ini? Iya, apa ya? Ancaman apa? Apa pernah sampai ke keluarga atau pribadi atau? Iya, kalau ke keluarga sama pribadi ya ada ancaman-ancaman semacam itu. Cuman ya ya gak usah diceritain lah, nanti merekanya GR juga yang ngancam dia. GR ya, jadi terkenal nanti ya, iya, diundang ya. Nah, cuman intinya tuh gini, Kang, saya tuh tidak berpihak, Kang. Jadi saya tuh tidak berpihak pada pihak, maksudnya. Jadi terhadap pemerintah, terhadap oposisi, terhadap menteri tertentu, terhadap orang tertentu, ya saya netral aja. Tapi saya tuh berpihak tuh pada apa yang mereka perbuat gitu. Jadi saya akan mengkritik mau itu Pak Prabowo, mau itu Pak Jokowi kalau dianggap mengeluarkan kebijakan yang menyengsarakan rakyat. Jadi gitu. Kebijakan, bukan iya, orangnya. Bukan. Nah, termasuk juga kepada orang-orang selebriti siapa gitu. Kemarin ada teman saya yang marah luar biasa ke saya karena saya kritik di media sosial. Gitu. Ya maksudnya teman saya juga saya kritik ya nggak apa-apa karena dalam profesinya. Apa? Iya. Influencer besar banget. Nah itu juga marah sama saya. Tapi ya saya bilang ya kalau saya ngeritik itu nggak terikat pertemanan, nggak terikat apa gitu. Iya. Ya jadi saya mohon maaf, tapi kalau misalkan menjadi sebuah keresahan saya sampaikan aja ke ruang publik kalau itu memang dikira berguna untuk masyarakat. Walaupun teman sendiri. Iya. Bisa mengurangi persahabatan nggak kalau seandainya pernah mengkritik tapi dia nggak terima gitu, akhirnya memecah, mengurangi kadar pertemanan. Iya, sepertinya seperti itu. Tapi gini nih, Kang. Iya. Ada seorang influencer dan dia juga adalah pengusaha dan dia kenal begitu banyak koruptor. Dia bilang teman gua semua ini koruptor. Juga ya? Iya. Akhirnya dia emang nggak cerita, padahal dia punya kekuatan untuk bercerita gitu. Tapi ya daripada ribut berkelanjutan, lebih baik dia bikin konten yang positif, yang nyenggol tapi nggak nyebut nama gitu. Padahal dia tuh tahu semuanya. Yang koruptor jahat, yang makelar yang mafia di Indonesia itu kan banyak banget kan. Udah pernah gelisah dalam hati nggak? Artinya satu sisi teman sendiri nih, tapi satu sisi dia nggak beres nih. Kan kalau di Islam kan kalau ada sesuatu yang nggak beres atau sahabat yang melakukan suatu kesalahan, kita nggak ngingetin kan kita ngerasa berdosa. Pernah ngalamin kondisi di hati lagi bergumul nih, resah gitu? Keresahan saya tuh lebih utamanya itu pada ketika ide saya tuh malah dipelintir, diarahkan atau dipahami untuk dan dengan cara jahat gitu. Kalau mengkritik teman sendiri itu gak bikin keresahan sebenarnya. Yang bikin keresahan itu yang tadi saya bikin video, saya mengkritik ini malah dianggapnya sebagai antek apa gitu. Jadi kan masyarakat kita tuh terpolarisasi sekarang tuh kan, dan mereka tuh menjadi sangat impulsif kadang-kadang gitu ya. Kemudian ngambil keputusan, ngambil penghakiman juga begitu cepatnya. Media sosial sekarang itu kan jahat kan. Iya, jadi betul. Misalkan ada sebuah kasus yang belum selesai, itu bisa menjadi pemicu penghujatan besar-besaran pada satu pihak gitu. Yang padahal pihak yang dimaksud juga belum tentu benar-benar bersalah gitu. Anonim Iya, enggak. Jadi maksudnya gini nih, ada seorang pejabat misalkan, terus pejabat itu selingkuh gitu. Kemudian itu jadi bahan gunjingan, jadi bahan hujatan. Kita tuh nggak berpikir bahwa itu kan bukan ranah kita gitu. Jadi kalau misalkan kita berbicara tentang korupsi, ya ayo kita sama-sama bicarakan karena itu adalah hak rakyat yang diambil. Tapi kalau misalkan ada orang perselingkuhan, ini kemudian anaknya begini, itu istrinya begitu, kemudian istri keduanya kemudian begitu, apa gitu hak kita untuk turut membicarakan hal-hal yang seperti itu, kemudian menjatuhkan karakternya gitu. Atau ada orang yang punya gagasan kemudian dihentikan gara-gara dianggap aneh dan sebagainya. Media sosial kita itu menghancurkan sekali. Karena wilayah pribadi. Maksudnya dalam penghakiman gitu, dalam memberikan penghakiman itu kita tuh luar biasa gitu. Jadi dan sudah berkali-kali netizen kita itu diporak-porandakan oleh penghakiman yang semacam itu gitu.
ada orang difitnah, kemudian langsung diserbu apa, dia nggak tahu lah kenapa saya tiba-tiba ada begini gitu. Difitnah tuh ada yang seperti itu kan, ada pejabat yang seperti itu, yang dia tidak berbicara dalam konteks tertentu, tetapi tiba-tiba disalahkan dalam hal itu sampai rumahnya digerebek, dirusak gitu misalkan. Ya padahal yang bikin masalah itu adalah temennya dia yang itu gitu, tapi yang kenanya dia gitu. Nah di Indonesia itu kan seperti itu, dan di seluruh dunia juga seperti itu, karena media sosial itu adalah sebuah fenomena masif yang kita belum beradaptasi terhadapnya. Kita tuh masih bingung kalau misalkan anak-anak ke sekolah itu bawa handphone atau enggak. Kita tuh masih bingung. Betul. Ada sekolah yang bolehlah untuk pembelajaran, ada yang sama sekali nggak boleh, nanti terpecah konsentrasinya. Ada yang handphone wajib dibawa, itu kan demi pembelajaran, kita cybergogi dan sebagainya. Nah, kita tuh sekarang belum terbiasa dengan itu, Kang. Jadi televisi sekarang padam. Mereka tuh duitnya gede, modalnya gede, tapi dihantam sama media sosial, mereka belum tahu caranya. Artinya apa? Ini tuh terlalu mendadak. Disrupsi ini tuh terlalu besar, gila-gilaan. Dan ketika misalkan saya masuk sebagai konten kreator gitu, kemudian lihat realitas di media sosial, kita juga ternyata kaget karena perubahan trennya itu begitu cepat, Kang. Dulu pas pertama muncul, pas pertama saya bikin YouTube, itu orang yang tahu bahwa saya bikin YouTube langsung ngomong, siap. Nah, kenapa? Nyindir saya. Karena YouTuber tuh dulu tuh Atta Halilintar gitu kan. Dia ya. Atta Halilintar. Kemudian nggak lama setelah itu tuh Atta Halilintar tuh padam. Nah, digantikannya sama apa? 7 fakta unik tentang Amerika. Calon sarjana ya kayak gitu kan. Muncul ya akun-akun yang baru. Tapi udah gitu tuh pindah lagi trennya gitu. Terus muncul podcast Pak Deddy kok bisa gitu. Wah, udah itu langsung ngikutin semuanya kayak gitu, ngikutin juga gitu kan. Kayak ngikutin. Nah, pas kita lagi ngikutin ini, ada lagi perubahan. Ternyata sekarang udah kebanyakan main streaming gitu. Jadi pindah aja terus. Makanya orang yang mencoba mengikuti tren, dia tuh pasti ketinggalan, Kang. Akan gini bikin ini ketinggalan, Kang. Karena, nanti sekarang, ganti podcast kayaknya udah nggak terlalu laku, kita ganti stream. Pas kita mulai mempelajari kan, nanti udah mulai ada dapat monet, streamingnya udah hilang, ganti lagi sama apa gitu. Ini jadi hancurnya generasi kita itu karena setiap zaman, setiap periodenya yang pendek-pendek pula, itu terjadi perubahan radikal. Makanya Akang bikin media apa ini namanya? Naraya. Naraya Media. Naraya tuh Krishna, Wisnu, Dewa Wisnu. Iya gitu ya. Narayana itu. Apa persepsi Narayana. Nah, misalkan bikin seperti ini gitu. Nah, mungkin nggak sebenarnya ini tuh akan bertahan lebih lama gitu. Karena sekarang industri itu berubahnya cepat sekali, kan? Betul. Global ya karena dunia ya. Karena dunia. Jadi dulu orang-orang pada booming beli Bitcoin. Wah, apa nih Bitcoin? Saya mau beli Pas mau beli, anjay, udah mahal banget. Iya. Sekarang harganya, udah 2M. 1 koin doang. Sekarang ketipu lagi. Pas mau beli, itu ada yang ketipu. Terus kemarin langsung down gara-gara Amerika Serikat mau nyerang Greenland gitu. Nah, jadi kita tuh sebenarnya bener-bener ada di sebuah zona di mana kita harus terus-terusan beradaptasi terhadap perkembangan zaman yang hukumnya menjadi selalu sama. Kalau kita mencoba mengikuti tren, kita pasti akan terlambat, kita pasti akan tertinggal. Karena upaya mengikutinya aja butuh effort, butuh waktu begitu lamanya. Pas kita sudah sampai di titik itu, udahan dong filmnya gitu. Berarti nggak puas ya sebetulnya, pengen coba hal-hal yang baru ya. Karena makin derasnya nih teknologi makin baru, orang ngerasa nggak puas gitu nggak sih kira-kira? Bukan orang nggak puas, iya orang nggak puas, memang orang nggak puas. Jadi sekarang itu adalah trennya adalah manusia itu terus-terusan dipaksa untuk mengeluarkan dopaminnya gitu, hormon kesenangannya itu diperah terus-terusan, jadi candu. Makanya sekarang hal yang seru pun jadi nggak seru lagi gitu. Kenapa begitu maksudnya? Misal ini bantal saja tuh. Nah, misalkan gini, Kang,
Waktu Akang nonton film Jurassic Park dulu, Iya. pas pertama nonton film itu, Tonton saya di ban kecil tuh. waktu kecil ya. Masih sampai sekarang yang baru saya nonton terus. Waktu kecil tuh wow banget Iya kan. betul. Iya, Gimana ya? Kayak ditunggu-tunggu ya. Iya, nungguan dinosaurusnya. Kapan ini ngobrol terus ya kan di tengah-tengah itu tuh ngobrol terus kapan ini belakangan baru intens banget dinosaurusnya. Nah, kita tuh dulu tuh udah senang banget, happy banget. Tapi sekarang dengan Jurassic Park yang jauh lebih keren, yang lebih realistis, yang lebih nyata, nggak seseru yang dulu deh. Bener kan? Iya betul. Iya bener. Auranya kayaknya beda ya, mungkin ya. Padahal apa? Padahal lebih canggih. Artinya apa? Kepuasan kita tuh sekarang butuh standar yang jauh lebih tinggi. Oh itu. Karena apa? Karena kita tuh dikasih kesenangan terus-terusan. Dulu anak dikasih kelereng, itu bisa menikmati loh permainan. Istimewa banget ya. Udah istimewa banget. Paling istimewa banget ya. Iya. Dulu diaduin gitu, akhirnya dapat banyak gitu kan, diadu-aduin sama teman. Sekarang siapa yang mau main kelereng karena udah ketinggalan. Serunya di mana yang main kayak gituan gitu. Malah dicengin kan Dina. Oh jadul banget loh gitu. Iya. Nah, jadi main PS. iya itulah realitas zaman sekarang. Jadi zaman sekarang itu adalah zaman di mana manusia yang hidup di dalamnya itu terkutuk, Kang. Terkutuk oleh zaman. Kita tuh hidup di zaman yang terkutuk, yang kita gak sampai mencapai kebahagiaan dan gagal untuk mencapai pemaknaan karena terlalu banyak informasi, terlalu banyak kesenangan, terlalu banyak adiksi terhadap tayangan dan lain sebagainya, dan itu benar-benar merusak kehidupan kita.